Adanya VSEP model. Metode SDLC VSEP pertama kali diperkenalkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam dokumen Recruitment, Traceability, and Verification pada tahun 1980-an. Metode ini kemudian dikembangkan oleh industri perangkat lunak dan mulai digunakan secara luas di berbagai proyek pengembangan perangkat lunak. Nama VSEP berasal dari bentuk diagram yang menggambarkan proses pengembangan perangkat lunak yang menyerupai huruf V. SDLC VSEP adalah sebuah metodologi pengembangan perangkat lunak yang merupakan pengembangan dari metode waterfall yang menempatkan pengujian dan verifikasi di setiap tahap pengembangan perangkat lunak. Metodologi ini mengikuti urutan dan terstruktur dan linear seperti pada model waterfall, namun menekankan pada pengujian dan verifikasi secara terus-menerus selama pengembangan perangkat lunak. Berikut adalah beberapa tahapan penting dalam sejarah perkembangannya VSEP model. Yang pertama, tahun 1960-an dan 1970-an. Pada era ini, praktek pengujian perangkat lunak dan manajemen proyek mulai berkembang secara signifikan. Beberapa elemen awal VSEP model seperti pemisahan tahap desain dan pengujian mulai muncul. Yang kedua, tahun 1980-an. Konsep VSEP model semakin jelas dan mulai diakui sebagai pendekatannya efektif untuk memastikan bahwa pengujian dan verifikasi dilakukan secara menyeluruh dalam pengembangan perangkat lunak dan rekayasa sistem. Yang ketiga, tahun 1990-an dan seterusnya. Dalam dekade-dekade berikutnya, VSEP model terus berkembang dan mengalami penyesuaian sesuai dengan perkembangan dalam industri teknologi informasi dan manajemen proyek. Pengenalan metodologi pengembangan perangkat lunak seperti waterfall atau metode air terjun juga mendukung konsep VSEP model. Pengertian VSEP model. Model VSEP juga dikenal sebagai model V atau V model adalah suatu kerangka kerja dalam manajemen proyek yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tahap-tahap pengembangan perangkat lunak atau sistem dengan tahap pengujian, verifikasi, dan validasi. Nama VSEP berasal dari bentuk diagramnya yang menyerupai huruf V. Model ini memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu 1. Paralel dan berlawanan, 2. Berfokus pada verifikasi dan validasi, 3. Siklus hidup proyek, 4. Sekuantial. Model VSEP sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak dan rekayasa sistem untuk memastikan bahwa produk memenuhi persyaratan dan telah diuji secara menyeluruh. Namun, penting untuk diingat bahwa model ini cenderung kurang fleksibel dalam mengatasi perubahan persyaratan atau perubahan selama siklus proyek, sehingga model ini lebih sesuai untuk proyek-proyek dengan persyaratan yang relatif stabil. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis VSEP model. VSEP model ini terdiri dari 5 jenis. Yang pertama yaitu model VSEP dalam ekonomi. Model ini merujuk pada pola pemulihan ekonomi yang cepat setelah mengalami penurunan tajam. Terjadi penurunan ekonomi yang signifikan diikuti oleh pemulihan yang cepat menciptakan grafik mirip dengan huruf V. Ini menunjukkan bahwa ekonomi pulih dengan cepat setelah mengalami krisis atau resesi. Yang kedua yaitu model VSEP dalam pengembangan perangkat lunak. Dalam pengembangan perangkat lunak, model VSEP menggambarkan pendekatan yang mencakup dua jalur paralel. Di sisi kiri V ada fase analisis dan perencanaan yang diikuti oleh fase desain. Di tengah-tengahnya adalah fase verifikasi dan validasi. Kemudian di sisi kanan V ada fase implementasi dan pengujian dengan tujuan menghasilkan perangkat lunak yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu model VSEP dalam manajemen proyek. Dalam manajemen proyek, model VSEP adalah pendekatan yang memisahkan fase perencanaan dan analisis di sisi kiri V dari fase implementasi dan pengujian. Dari sisi kanan V, fase verifikasi dan validasi terletak di tengah-tengah. Proyek memulai dengan perencanaan yang matang dan analisis persyaratan sebelum bergerak ke tahap implementasi dan pengujian, dengan harapan menghasilkan produk atau layanan yang sesuai dengan harapan.
Yang keempat yaitu model filsafat dalam kebugaran fisik. Dalam konteks kebugaran fisik, model filsafat merujuk pada bentuk tubuh yang diinginkan, yang memiliki bahu yang lebar dan pinggang yang lebih sempit. Ini menciptakan tampilan tubuh yang mirip dengan huruf V dengan fokus pada pengembangan otot-otot dada, bahu, dan punggung. Yang kelima yaitu model filsafat dalam bisnis. Dalam bisnis, model filsafat bisa merujuk pada strategi di mana perusahaan awalnya berfokus pada pertumbuhan dan ekspansi dengan biaya tinggi dan kemudian secara bertahap mengurangi biaya untuk meningkatkan profitabilitas. Ini menciptakan grafik yang menyerupai huruf V ketika menggambarkan perkembangan perusahaan dari segi biaya dan profitabilitas. Setiap jenis filsafat model memiliki aplikasi dan konteksnya sendiri. Dalam berbagai bidang, penjelasan di atas memberikan gambaran umum tentang masing-masing jenis model tersebut. Oke, baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan langkah-langkah filsafat model 1. Requirement analysis. Seperti halnya pada model Firewall, ini adalah fase pertama dalam siklus di mana semua informasi kebutuhan pengembang informasi digali dari konsumer. Di dalam fase ini melibatkan proses komunikasi yang intensif dengan customer untuk memahami kebutuhan sistem dengan tepat. Ini adalah fase yang sangat penting dan diperlukan dikelola dengan baik karena sebagian besar konsumer tidak yakin tentang apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Perencanaan akseptance desain dilakukan pada tahap ini karena requirement dapat digunakan sebagai input untuk pengujian akseptance. 2. Sistem desain. Sistem desain. Setelah Anda memiliki requirement produk yang jelas dan terperinci, sekarang saatnya untuk merancang sistem dengan lengkap. Desain sistem yang lengkap akan memiliki perincian perangkat keras dan peraturan komunikasi yang lengkap. Untuk sistem yang sedang dikembangkan, rencana sistem tes dikembangkan berdasarkan desain sistem. 3. Architectural design. Sertifikasi arsitektur dipahami dan dirancang dalam fase ini. Biasanya lebih dari satu pendekatan teknis diusulkan dan keputusan akhir diambil berdasarkan kelayakan teknik dan finalitas. Desain sistem dipecah menjadi lebih kecil untuk menjadi modul yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Transfer data dan komunikasi antara modul secara internal dan secara eksternal dengan sistem lain dipahami dengan jelas dan definisikan dalam fase ini. Berdasarkan informasi tersebut, integration tes dapat dirancang dan dokumentasikan selama tahap ini. 4. Modul desain. Dalam fase ini, desain internal terperinci untuk semua mode sistem dispesifikasikan. Penting bahwa desain harus kompatibel dengan modul dalam arsitektur sistem dan sistem eksternal lainnya. Unit tes merupakan bagian penting dari setiap proses pengembang dan membantu menghilangkan kesalahan pada tahap yang sangat awal. Unit tes ini dapat dirancang pada fase ini berdasarkan pada desain model internal.
Contoh penggunaan speed model yaitu 1. Requirement specification, yaitu identifikasi dan dokumentasikan kebutuhan pengguna untuk sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua adalah sistem desain. Sistem desain dibuat sistem secara keseluruhan berdasarkan kebutuhan termasuk arsitektur dan fungsionalitas sistem. Yang ketiga, highlight level testing planning adalah identifikasi skenario pengujian tingkat tinggi yang akan digunakan untuk memastikan sistem memenuhi spesifikasi. Dan yang keempat yaitu low level design. Low level design ini rinci desain sistem ke tingkat yang lebih mendalam termasuk rincian teknis dan algoritma yang akan digunakan. Yang kelima yaitu unit testing. Unit testing ini pengujian komponen atau unit kecil dari sistem untuk memastikan bahwa setiap bagian berfungsi seperti yang digunakan. Yang keenam yaitu integration testing, yaitu menggunakan unit yang telah diuji untuk memastikan interaksi dan integrasi antar komponen berjalan dengan baik. Yang ketujuh, sistem testing. Sistem testing ini menguji keseluruhan sistem untuk memastikan bahwa itu memenuhi spesifikasi dan memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedelapan itu acceptance testing. Acceptance testing ini melakukan pengujian oleh pengguna atau tim pengguna akhir untuk memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan dan kriteria penerimaan. Yang kesembilan yaitu deployment. Deployment ini melaksanakan perangkat lunak ke lingkungan produksi setelah lulus uji penerimaan. Yang ke-10 yaitu maintenance. Maintenance ini membiarkan perawatan dan pembaruan ke sistem sesuai dengan umpan balik pengguna dan kebutuhan baru. Kelebihan dan kekurangan model V-shape. Kelebihan dari model V-shape yaitu struktur yang terorganisir, pendefinisian yang kuat, kualitas yang tinggi, pengujian yang intensif, serta dokumentasi yang kuat. Sedangkan kekurangan dari model V-shape yaitu kurang fleksibel, tahap awal yang lambat, kesulitan mengatasi perubahan, kemungkinan kesalahan di tahap awal, kurangnya keterlibatan pengguna, serta pilihan antara model pengembang seperti V-shape, waterfall, atau agile harus dipertimbangkan berdasarkan karakteristik proyek atau kebutuhan spesifiknya.